Ya kalau misal takut ya artinya nggak pernah ketemu dong. Anak akan menghindar kepada si ibu kan. Tapi faktanya kan nggak. Anak kan bertemu dengan si ibu dan anak nggak kenapa-napa tuh. Jadi di mana letaknya? Bahwa lebih dekat dengan pada salah satu pihak kan nggak juga. Itu kan melihat berdasarkan fakta persidangan. Bagaimana hakim tinggi itu bisa memutuskan sesuatu ya kalau misalnya tidak berdasarkan fakta persidangan. Kalau misalnya fakta persidangan itu dicantumkan, hakim tinggi akan berkata lain. Gitu. Nah, oleh sebab itu maka kita nyatakan bahwa kenapa kok berbeda antara fakta persidangan dengan putusan yang memberi, yang menciptakan ketidakadilan bagi klien kami. Itu bukan wilayahnya kasasi, karena itu sudah selesai. Pak, untuk sekarang Paula dengan anak seperti apa? Pertemuannya dipermudah atau tidak? Kemarin baru ketemu Pak. Kemarin baru ketemu. Pertemuan bisa berapa kali Pak sebulan? Dalam satu minggu ada jam-jamnya, ada untuk aturan-aturan pertemuan dengan anak. Iya kalau misalnya itu antara Paula dengan Mbak Im itu ada komunikasi kok terkait dengan anak. Dan kemudian juga kemarin kan ketemu ya. Gitu kira-kira. Ada aturan-aturan tertentu nggak sih? Nah pembagiannya itu nanti saya cek and recheck ya kepada prinsipal gitu ya. Dengan kata lain masih ada pembatasan di sini. Saya tidak mengatakan pembatasan. Tidak seluas apa yang Bang, ini psikologis anak-anak itu kan mereka gitu ya. Maksudnya seharusnya kan ada partisipasi ini. Perjuangannya Paula sampai sejauh ini karena memang concern sama psikologisnya anak ketika nanti akhirnya gue nggak mau anak-anak akhirnya benci sama gue karena dibentuk sama bapaknya, dalam ketik ya benci sama gue karena dibentuk sama bapaknya, itu yang lagi dijaga sama Paula. Ya intinya Paula berkeinginan bahwa kedua orang tuanya itu merupakan orang tuanya gitu. Dan kemudian ayah berperan sebagai ayah, ibu berperan sebagai ibu gitu. Itu yang dijaganya sebenarnya. Dan kemudian dia sangat berharap bahwa pemberitaan-pemberitaan itu tidak akan mengganggu dari tumbuh kembangnya anak ke depan. Karena ini kan anak-anak masih kecil gitu kan. Karena bisa dikatakan tadi bahwa psikologi itu kan sangat dalam. Karena dia sangat dalam, oleh sebab itu makanya harus dijaga gitu. Apa yang dilakukan sama ibu itu berdasarkan perspektif seorang ibu. Apa yang diperlakukan seorang ayah itu berdasarkan apa yang dinilai oleh ayah itu tepat sebagai seorang laki-laki, kan gitu. Itu ada perbedaan. Itu makanya antara ibu dan ayah itu merupakan perpaduan. Itu sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan deep, ya memang deep, dalam memang gitu kan. Oleh sebab itu makanya saya melihat bahwa ini memang tujuan untuk bagaimana menjaga tumbuh kembangnya anak ke depan, itu aja. Ada pesan mungkin dari Paula? Belum ada tuh saya kesan dan pesannya itu gitu. Tapi intinya memang pada saat ini ada satu hal gitu kan yang menurut kami perlu diklarifikasi sih sebenarnya ya. Untuk ke depan memberikan suatu informasi yang sesuai sebagaimana yang kita laporkan, baik itu di Komisi Yudisial maupun di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, oleh sebab itu makanya kita berharap bahwa pada saat ini bahwa situ bisa memeriksanya dan kemudian setelah itu ada keputusan dan rekomendasi gitu. Bang, Kira-kira Paula sendiri ada upaya ataupun langkah untuk mempertahankan hak asuh, mungkin bisa begitu Paula atau bagaimana? Ya namanya orang tua tetap berhak untuk mengasuh kan begitu. Ya kalau bagaimana upaya ya kita melihat bahwa sepanjang itu ada merupakan suatu ruang-ruang ya
itu menjadi hak sebenarnya. Itu apakah itu akan dipilih, itu nanti kita akan tentukan. Itu kira-kira. Bang, tadi sempat bahas psikolog mengatakan kalau anaknya takut dengan kenyataannya seperti apa sih Bang? Ya kalau Sampai misalnya saat ini tuh seperti apa gitu? ya kalau misal takut ya artinya nggak pernah ketemu dong. Anak akan menghindar kepada si ibu kan. Tapi faktanya kan enggak. Anak kan bertemu dengan si ibu dan anak nggak kenapa-napa tuh. Jadi di mana letaknya bahwa lebih dekat dengan pada salah satu pihak kan enggak juga. Gitu. Masih main seperti biasa dengan ibunya. Kalau saya lihat seperti itu. Setiap bertemu juga nggak ada persoalan. Kayaknya manja itu anak-anaknya pada ibunya tuh. Ya. Beda dengan hasil psikolog yang diajukan pemohon ketika itu. Iya, sangat beda. Gitu. Ngomongin soal tidak ketemu sama Paula ya, mungkin jarak sebelum ketemu yang kemarin itu berapa lama? Yang kapan maksudnya? Kan udah ketemu kan sama anak-anak sama Paula kan? Kemarin. Ya. Mungkin jangka waktunya mungkin sebelum ketemu sampai yang kemarin berapa lama Pak? setelah berapa lama hingga akhirnya kemarin Ketemu. Apa maksudnya jangka waktu ya? Aduh saya nanti cek lagi ya. Rentang waktu berapa lama sih dari yang kemarin sampai yang terdahulu gitu ya? Gitu. Sama apakah Paula juga merasa keberatan dengan anak-anak yang akhirnya udah dikenalin sama industri film, syuting, dipublish dua-duanya atau ada keberatan nggak sih? Balik lagi psikologis anak, mereka butuh main, mereka butuh istirahat juga, mereka butuh apa, pasti ada capeknya apalagi syuting. Ada concern note nggak sih dari Paula ke Baim terkait soal itu? Ya kalau misalnya soal itu kan wilayah dari orang tua ya. Bagaimana mereka menilai masing-masing itu kan. Kalau saya kan pada saat ini tadi diberikan kuasa ya untuk memberikan statement terkait dengan bagaimana seharusnya itu gitu. Karena kan saya bukan pemerhati anak. Kalau misalnya pemerhati anak kan bisa dibilang gitu kan bahwa ya itu harus dikembalikan pada wilayah-wilayah tumbuh kembangnya anak gitu ya. Kalau anak-anak diposisikan pada anak kan gitu. Tapi kan saya mempunyai kapasitas untuk itu gitu. Yang bisa saya katakan pada saat ini saya tidak bisa menanggapi itu kira-kira gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Setelah kemarin bertemu sama Bawas, apa lagi selanjutnya? Apa yang menunggu? Ya kita tunggu dulu dan kemudian setelah itu kita akan melihat apa kira-kira putusan dari Bawas. Belum ada panggilan lagi. Itu nggak ada panggilan lagi, itu cuma sekali pemeriksaan. Berarti langsung putusan Bang ya? Jangka waktu biasanya. Nanti kita akan kabari. Oke. Thank you Bang. Nah, sebenarnya itu kan merupakan pelaporan Selatan terkait dengan apa-apa saja dalil-dalil yang kami ajukan dan kemudian kami diminta untuk memberikan keterangan, saksi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dari administrasi atau pelanggaran etik. Oke, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Terus yang kedua, harusnya memang hari ini kami kebetulan sudah mendapatkan kuasa dari Mami Dewi Persik, klien kami, saya dan Mas Kris sudah diberikan kuasa secara lisan, tapi itu sudah siapkan surat kuasa. Hanya karena beliau hari ini tidak bisa hadir, kami baru dapat kabar dari Mas Kris bahwa dihubungi Mami DP karena ada kegiatan juri yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tadi sebenarnya dia udah mau menyiapkan bukti-bukti yang di-capture, udah disiapkan ke kita mau diskusi sama penyidik. Tapi karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita minta maaf ke teman-teman media bahwa kita akan reschedule di minggu depan. Kebetulan hari Kamis yang bersangkutan akan pergi keluar kota, mungkin baru kembali di hari Minggu. Jadi insya Allah minggu depan, tadi udah disampaikan Mas Yus ya, bahwa akan kita reschedule
berikut juga dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan juga beberapa saksi yang siap. terkaitnya Berita yang kemarin kami juga Boleh belum dijelaskan? kami juga belum tahu kan bahwa klien kami Melakukan dituduh apa? dituduh dan ya merasa dicemarkan lah nama baiknya. Saya juga belum berani menyampaikan karena kami belum melihat secara langsung beritanya karena baru 2 hari lalu kami dihubungin sama Mami DP oleh pihak dari Mami DP dari Mami. yang dituduhnya. Nah, ada beberapa account sih yang sudah di-capture sama beliau gitu. Karena berita yang beredar itu menurut klien kami tidak benar. Jadi dia merasa, "Loh, kita nggak ngapa-ngapain, ketemu aja tidak," gitu loh. Makanya saya ingin memperdalam lagi ke Mbak Neng, Mami DP untuk terkait berita yang menurut dia itu tidak benar. Salah satu tuduhannya apa, Bang? Ya katanya ada mengusir salah satu Pengusiran lah. artis lah. Saya juga belum berani sebut karena kami takut salah juga. Dan saya ingin memperdalam dulu nanti rencananya itu kan tadi hari ini. Tapi karena kami dapat kabar baru tadi siang bahwa yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena harus menjuri. Sudah ada kontrak sama salah satu TV swasta. Ya jadi kami mereschedule di minggu depan setelah kami pulang dari luar kota. Hari apa Bang? Hari apa Bang? LP belum? Belum. Kan harus ada beliau Bang artinya akan melaporkan akun ya Bang? Iya, Atau beberapa akun, beberapa akun? iya. Oknum akun baik di media sosial yang kemarin mereka udah dapat katanya dari TikTok atau dari Instagram. Ada. Soalnya kan Berapa di sini bang udah ganggu ada sih, Bang, komentarnya? komunikasi ke akunnya untuk men-take down atau Belum lah, belum. Ini kan udah beberapa minggu yang lalu ya, berita ini kenapa baru sekarang sih Bang rencana untuk Iya, karena beritanya masih ada aja gitu loh. Dan klien kami juga merasa terganggu, keluarganya juga terganggu, ditanya-tanyain terus, padahal dia tidak melakukan itu. Merasa dirugikan nggak sih, Mami? Pastilah. Apa, Bang? Pekerjaan kah terdampak? Ya yang pasti nama baik ya. Ya, Nama baik keluarganya nama baik atau keluarga. Ya termasuk namanya dia kan. Kan dia seorang public figure. Kalau public figure itu kan setiap hari melakukan aktivitas, dan kalau aktivitas itu ditengarai suatu aktivitas yang kurang baik, otomatis kan citranya dia kan di mata masyarakat akan jelek gitu. Padahal tidak ada yang terjadi sama sekali, tapi beritanya kan secara masif. Makanya tadi saya sempat kasih tahu sama Bang Cendi, Bang kayaknya ditunda, saya bilang kayak gitu. Bang, artis yang dibilang diusir DP akan jadi saksi Bang atau seperti apa nanti Bang? Kami nggak tahu. Nanti itu kewenangannya penyidik, siapa aja yang mau menjadi. Tapi hubungannya sebenarnya seperti apa sih Bang? Kalau Aku belum mendalami lebih dalam lagi ke mana yang apakah hubungannya kenal baik atau tidak. Khusus apakah- tentang berita itu. Iya. Bang Sandy boleh sedikit video call nggak sih sama Amin sedikit? Nah diangkat, udah Masuk. masuk kayaknya, udah on cam. Bang, mungkin sejauh ini ada berapa akun yang sudah dikumpulkan? Kalau dia Mami? bilang sih kemarin Lebih sementara dari ada 3. lebih dari 3 ya Lebih Mas? dari Ada lebih dari 3. Sampai saat ini akun tersebut masih suka memposting hal yang sama Bang? Masuk. Ada beberapa lagi yang baru sih. Tapi sempat ada peneguran dari Belum. Mbak Dewi sendiri ke Kayaknya Belum. kita nggak akan negur lagi deh. langsung. Karena beliau bilang mau buat laporan. Ketika kami dikasih kuasa, artinya itu mereka harus sudah hati-hati. Itu. Untuk Makanya somasi sendiri mungkin dari Mami DP Kayaknya kita nggak pakai deh, ke mereka langsung bikin laporan. Laporannya. Bang, tapi goalsnya apa Bang? Sebelumnya kan pernah melaporkan hal yang sama juga, melaporkan netizen nih akhirnya berdamai setelah minta maaf si pelakunya. Nantinya akan seperti itu juga atau Iya seperti kita apa? lihat ya, etikat baiknya seperti apa, efek jerahnya seperti apa. Nggak tahu, kayaknya kita baru balik tuh hari Minggu deh. Kan kalau ada wisuda. Berarti Seninnya bikin laporan. Belum, Belum, mungkin Selasa, di hari Rabu. tengah lah. Selasa Rabu lah. Beritanya